Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melakukan syiar meskipun di tengah maraknya COVID-19. Pada kesempatan ini mari kita kaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini menjelaskan tentang betapa bahayanya berita bohong atau hoax. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi digital, dikhawatirkan kalau orang lebih banyak memegang HP daripada memegang Al-Quran. Dikhawatirkan umat Islam kalau lebih banyak membaca SMS daripada membaca ayat suci Al-Quran. Dikhawatirkan umat Islam kalau lebih banyak membuka WA daripada membuka Al-Quran. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Di sini yang dipanggil adalah orang yang beriman, dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran diawali dengan memanggil orang yang beriman. Kenapa berulang-ulang dipanggil orang yang beriman? Karena Nabiullah Muhammad SAW pernah menjelaskan bahwa iman seseorang kadang bertambah, kadang berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Apa inti panggilannya di sini? Yaitu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik membawa berita kepadamu, fatabayyanu, maka teliti dulu kebenarannya. Karena belum tentu apa yang dibawa itu adalah berita benar dan mungkin berita bohong. Itulah hadirin sekalian, sekarang ini dengan maraknya HP, terkadang masyarakat begitu masuk di HP-nya, apakah lewat SMS, apakah lewat WA, apakah lewat postingan, banyak yang tidak meneliti kebenarannya, langsung di-share atau langsung diteruskan. Padahal sungguh sangat berbahaya karena bisa mengumpulkan dosa tanpa dia sadari. Coba bayangkan kalau berita bohong itu diteruskan, itu berarti kita mendapat dosa besar. Lalu orang yang menerima meneruskan lagi, orang yang menerima meneruskan lagi, dan seterusnya. Ini berarti dosanya bertambah, bertambah, dan bertambah.
Hadirin yang dirahmati Allah, apa bahayanya hadirin sekalian? Berita hoaks atau bohong bisa meruntuhkan keluarga, bisa meruntuhkan rumah tangga orang. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW sendiri pernah ditimpa hoaks, yaitu istrinya Aisyah. Pada waktu perjalanan beserta rombongan, hanya kebetulan Aisyah istri beliau capek, lelah, akhirnya istirahat sejenak lalu ketiduran. Lalu datang rombongan kedua, itulah yang menemukan istri beliau dalam keadaan tidur, sehingga yang menemukan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, istri beliau tertinggal. Lalu karena terlambat tiba beserta Rasulullah, maka berkembanglah berita bahwa istri beliau Aisyah itu berselingkuh di belakang. Coba bayangkan bahayanya. Rasulullah SAW membenci istrinya gara-gara hoaks, gara-gara berita bohong. Menjauhi istrinya beberapa waktu lamanya, bahkan hampir-hampir menceraikan istrinya yang sangat dicintai, yang itu Aisyah. Hadirin yang dirahmati Allah, bahaya yang kedua adalah kita lihat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30. Di situ dijelaskan bahaya menyebarkan hoaks atau berita bohong. Itu dosanya dosa besar, sedikit di bawah tingkat dosa syirik. Hampir sama dengan dosanya dosa syirik, sedikit di bawah tingkat dosa syirik. Selanjutnya bahaya menyebarkan berita bohong, kita bisa lihat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 11. Di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran berupa asap yang besar. Oleh karena itu hadirin sekalian, hati-hatilah dengan informasi yang kita terima. Sebagai umat Islam yang cerdas, mari kita menelaah dulu jika ada yang masuk di HP kita. Jangan langsung di-share, jangan langsung diteruskan, karena bisa berakibat buruk kepada kita berupa ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada pada likur terakhir Ramadan. Kita sudah berada pada hari ke-20 hari ini, dan insya Allah kita akan masuki hari ke-21, di mana likur terakhir Ramadan beliau mencontohkan bahwa beliau apabila masuk likur terakhir Ramadan atau 10 Ramadan terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya untuk lebih meningkatkan caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk banyak membaca ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu di likur terakhir Ramadan, mari kita semakin meningkatkan cara kita membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekira sebagai penutup dari ceramah saya ini, hati-hatilah kita ketika menerima berita, apakah lewat SMS atau lewat WA. Teliti dulu kebenarannya, baru kita teruskan kepada orang lain untuk menghindari yang namanya dosa dan asap dari Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.